Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Siang. Jadi anak-anak kita kembali belajar sejarah hari ini ya. Kita hari ini masuk di bab peran aktif Indonesia dalam organisasi internasional. Di mana kita akan belajar gimana sih peran aktif Indonesia di kancah internasional itu. Nah, pertama-tama saya akan mengajarkan kalian dulu apa sih definisi dari organisasi internasional. Jadi organisasi internasional itu adalah sebuah wadah yang menampung negara-negara untuk mewujudkan suatu isi perjanjian. Nah, tujuannya apa, Pak? Tujuannya supaya kita dapat menjaga secara bersama-sama keamanan, ketertiban, dan untuk keharmonisan hidup bernegara di taraf internasional. Indonesia sendiri sudah mengikuti beberapa organisasi internasional, beberapanya yaitu KAA, ASEAN, PBB, dan lain-lain. Nah, di sini ada nggak yang tahu apa sih ASEAN itu? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lambat, pulang aja. Kamu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Maaf, Pak, tadi saya. Oh, tadi jalan macet, Pak. Jalan macet. Makanya saya telat. Nah, sudah sini masuk sini. Lambat. Apa materi kita hari ini? Sejarah Indonesia, Pak. Materinya apa? Peran aktif Indonesia dalam organisasi internasional. Betul enggak? Betul. Ayo coba kamu sebutkan apa peran aktif Indonesia di ASEAN. Di ASEAN, Pak. Iya. Kalau di ASEAN itu, Pak, Indonesia berperan dalam salah satu negara yang menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN, Pak, pada tanggal 8 Agustus 1967, Pak. Nah, Indonesia juga menjadi penyelenggara konferensi KTT atau konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama kalinya, Pak. Itu pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976, Pak. Dan pada tanggal 7 Juninya tahun 1976 ya, Pak, Indonesia itu menjadi tempat kedudukan sekretariat ASEAN yang pertama kali. Sisanya itu saya belum belajar juga. Itu aja. Iya, Pak. Itu udah dulu sana. Kamu jangan aja kalau lagi ya. Iya, Pak. Ada yang lain siapa yang mau menambahkan itu dulu tadi? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Jadi Indonesia menjadi tempat perbuatan pupuk se-ASEAN, tepatnya di Aceh, yang nantinya akan digunakan oleh negara ASEAN. Otomatis Indonesia mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Lalu Indonesia juga mengikuti kerjasama regional seperti ini, maka akan lebih dihormati di negara lain, seperti hanya kerjasama regional yang di Eropa ataupun Timur Tengah. Lebih-lebih kalau ASEAN keluar di mata internasional. Lalu ALTNI juga sering melakukan latihan bersama dengan Singapura ini, sehingga akan membuktikan pada dunia bahwa militer Indonesia masih kuat. Dan Indonesia pun melakukan perjanjian ekstradisi di semua negara ASEAN, walaupun agak lama untuk mendekati Singapura. Lalu pada KTT ASEAN yang ke-9, tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community. Komunitas ini mencakup bidang keamanan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi. Dan pada tahun 2004, Indonesia menjadi negara yang memimpin ASEAN. Selama memimpin, Indonesia menyelenggarakan serangkaian pertemuan, diantaranya yaitu pertemuan tingkat Menteri ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting. Lalu juga ada forum kawasan ASEAN atau ASEAN Regional Forum, dan pertemuan kementerian kawasan mengenai penanggulangan terorisme. Ya, bagus Toyo. Memang beliau kaisar yang hebat. Itu yang tadi kau bro. Aduh. Coba kamu jelaskan PBB kamu ini. PBB. Kita jelaskan berdua ya, Pak. Iya, sudah bertiga lah. Internasional itu di PBB yang secara tidak langsung Indonesia itu menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam konferensi Asia Afrika, ASEAN maupun gerakan non-blok. Secara langsung yakni Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau kontingen Garuda atau KONGA
sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Indonesia pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973 Yang lain dengan sampai 1974. Yang keempat, peran serta Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Ambil perhatian, perdamaian abadi dan keadilan sosial. itu aja. Iya Pak. Yang di buku cuma ada 4 aja Pak. Iya Pak, memang 4. Oh ya sudah. Dari malam itu kan saya udah mulai referensi di situ. Jadi kita jangan terpaku pada satu buku saja. Nah kalau tadi kita sudah bahas masalah ASEAN dan PBB, maka kali ini kita akan membahas organisasi yang dimana Indonesia di situ berperan aktif, yaitu adalah apa? Ada yang tahu? Gerakan non-blok. Ya, gerakan blok. Kalian terus rajin belajar ya. Oke? Ada yang mau coba jelaskan apa itu gerakan blok? Ya Pak, Iya, Anda silakan. jadi perannya itu Pak di gerakan blok yang pertama Presiden Soekarno adalah salah satu dari 5 pemimpin dunia yang mendirikan GNB. Yang kedua, ikut memprakarsai bentuknya gerakan blok dengan menandatangani deklarasi Beograd sebagai hasil konferensi tingkat tinggi gerakan blok 1 pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 Pak. Ya, ada yang mau banget? Saya. Ya, Angkut silakan. Jadi yang selanjutnya itu Indonesia pernah menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Saat itu Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB. Sebagai pemimpin GNB, Indonesia sukses menggelar KTT Kalian kita mau tahu. XGNB di Jakarta. Terus Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 di Jakarta. Indonesia juga berperan dalam ekspor dan impor perdagangan dengan negara anggota GNB. Ya, Angkut bagus sekali jawabannya ya. Dan juga Angga, Mark Witoyo, Widodo, tapi ada 2 siswa yang agak. Nah, jadi intinya di pelajaran kita kali ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara yang aktif di organisasi internasional. Bisa kita lihat tadi, Indonesia juga sudah memprakarsai yang namanya organisasi ASEAN. Indonesia juga mengikuti banyak sekali organisasi internasional, PBB, KAA, APEC, dan lain-lain. Jadi di sini mau saya simpulkan bahwa kita tidak bisa meremehkan Indonesia. Indonesia telah banyak membantu untuk membangun kesejahteraan internasional. Dan juga bagi kalian semua di sini yang kalian sudah kelas 3, kalian harus rajin belajar, jangan banyak main. Kita harus mempersiapkan UN, kalian juga harus USBN, SBMPTN, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita harus istirahat ya, siap-siap istirahat, jaga kesehatan, jaga pikiran, dan perbanyaklah berdoa. Itu dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.